Insya Allah, bila Allah mentakdirkan, bila Tuhan mengkehendaki dan memberkati, Sang Hyang Widit memberikan berkah. Insya Allah pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, resmi Partai Buruh, Partai Kelas Pekerja, Partai Gerakan, The Labour Party, resmi mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum KPU di kantor KPU di Jakarta. 12 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB adalah tonggak sejarah. Kelas pekerja, we are the working class, sedang menorehkan tintanya di buku Republik yang kita cintai, Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah hari kebangkitan kelas pekerja. Akhirnya sampailah kita di penghujung waktu dari akhir pengorbanan yang begitu luar biasa dari kawan-kawan semua, dari sahabat-sahabat seperjuangan, dari Anda yang berasal dari Papua, Anda yang berasal dari Papua Barat, dari Maluku Utara, kawan seperjuangan yang dari Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Sahabat, saudara tidak sedarah, tapi saudara seideologi dari Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kawan-kawan dari Kalimantan Barat. Salam seperjuangan pada kawan-kawan dari NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu. Sahabat-sahabat seideologi dari Kepulauan Babel, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan akhirnya di paling barat, yaitu Provinsi Aceh. Sampailah kita di penghujung waktu. Insya Allah, sekali lagi, insya Allah, bila Allah mentakdirkan, bila Tuhan mengkehendaki dan memberkati, Sang Hyang Widit memberikan berkah. Insya Allah pada tanggal 12 Agustus 2022, 12 Agustus 2022, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, resmi Partai Buruh, Partai Kelas Pekerja, Partai Gerakan, The Labour Party, resmi mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum KPU di kantor KPU di Jakarta. 12 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB adalah tonggak sejarah. Kelas pekerja, we are the working class, sedang menorehkan tintanya di buku Republik yang kita cintai, Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah hari kebangkitan kelas pekerja.
Hari kebangkitan kaum buruh, buruh tani, buruh nelayan, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh guru dan tenaga honorer, buruh pekerja rumah tangga, buruh migran, buruh-buruh di sektor informal, miskin kota, miskin desa, buruh pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir angkot, supir truk, supir bus, supir taksi, buruh-buruh yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, anak jalanan, gelandangan, fakir miskin, pengemis, pangrok, anak band, sastrawan, seniman, olahragawan yang termarginalkan, ibu jamu gendong, tukang becak, mama-mama, pedagang kaki lima di Indonesia Timur sana, pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, multi-level marketing, UMKM, koperasi, disabilitas, para perempuan yang termarginalkan, para aktivis lingkungan hidup, para aktivis hak asasi manusia, masyarakat adat, orang-orang yang terlupakan, kaum rakyat jelata. 12 Agustus 2022, kita sedang mengisi lembaran demi lembaran tentang cita-cita dan harapan kita terhadap Republik yang kita cintai, Indonesia. 12 Agustus 2022 adalah catatan sejarah yang sedang kita mulai. Kerja keras kawan-kawan. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Semoga Allah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi, membalas amal budi, amal ibadah, kerja sungguh-sungguh, kerja keras kamu yang ada di dalam partai buruh. Baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, sayap partai buruh, maupun organisasi-organisasi yang bernaung di partai buruh. Insya Allah, sesuai perintah konstitusi 12 Agustus, rapat presidium partai buruh yang telah memutuskan untuk mendaftarkan secara resmi di KPU pukul 13.00. Dalam pendaftaran partai buruh pada tanggal 12 Agustus adalah kawan-kawan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI, Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI, Banten, saya minta masuk ke Jakarta. Berkumpul di Tugu Proklamasi di Cikini, Jakarta. Jadi pada tanggal 12 Agustus, kawan-kawan dari Jawa Barat, dari DKI, dari Banten, dengan tertib masuk ke Jakarta. Target saya ada 5.000 hingga 10.000 massa. Ya, 5.000 hingga 10.000 massa masuk ke Jakarta. Tentu kita akan memberitahu kepada aparat keamanan sesuai prosedur undang-undang dan dilakukan dengan tertib. Ini bukan aksi, tapi kita menamakannya festival kelas pekerja. Ya, ini festival kelas pekerja. Jadi 5.000 sampai 10.000 orang akan datang pada tanggal 12 Agustus di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi jam 9.30 WIB. Jam 9.30 WIB. Nanti setelah berkumpul 5.000 sampai 10.000 orang dari Jawa Barat, Banten, DKI, jam 10 WIB kita long march jalan kaki. Kira-kira hampir 2 kilo. Dari Tugu Proklamasi long march jalan kaki ke kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dari jam 10, 2 kilo. Jarak tempuh diperkirakan 1,5 jam. Jadi kita long march, jalan kaki, dan sampai di kantor KPU jam 11.30. Jam 11.30 di depan kantor KPU,
karena ini adalah kelas pekerja, kita menggelar sholat Jumat bagi yang beragama Muslim, beragama Islam, sholat Jumat di jalanan. Dan itu udah biasa. Kita udah biasa sholat Jumat di jalanan. Ya, sampai setelah sholat Jumat, istirahat sejenak, jam 13, 12 orang. Itu persyaratan KPU. 12 orang akan masuk, dipimpin oleh Presiden dan Sekjen Partai Buruh. 12 orang akan masuk untuk menyerahkan berkas resmi. Berbanggalah kalian, itu kerja kalian semua. Saya ini apalah, saya kan pelayan, bukan siapa-siapa. Saya hanya melayani kalian, tanahmu, airmu, dan tumpah darah. Ya, itulah simbol dari 34 provinsi, 441 kabupaten kota, 4.480, 4480 kecamatan, dan 295.291 orang kader tercatat. Pukul 13.00 pada tanggal 12 Agustus, kita diterima oleh KPU. Disitulah sejarah sedang dimulai. 5.000 sampai 10.000 orang yang long march itu, nanti kita akan minta ada 34 sepasang, satu perempuan, satu laki-laki, milenial ya, memakai pakaian adat dari mulai Aceh, kemudian pakaian adat Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nanti sepasang anak gadis dan anak bujang, dia memakai pakaian adat. 34 provinsi. Kemudian ada kelas pekerja rumah tangga. Dia akan membawa panci-panci, penggorengan, sebet-sebet raksasa. Kemudian juga ada tukang becak, membawa becaknya. Tukang bajai membawa bajainya. Tapi didorong. Semua didorong. Tukang ojol, ojek online juga didorong. Motornya didorong, nggak ada yang dihidupkan. Semua jalan kaki. Ada juga buru-buru pabrik memakai seragam pabrik. Kemudian juga ada garda rakyat. Ada 2.000 garda rakyat yang saya turunkan. Ada garda rakyat, ada garda metal, ada laskar SPN, ada juga Kopaskep, ada juga brigade, brigade KSPSI AGN, ada juga brigas, ada juga serdadu, ada bapor dari KPBI, dan beberapa satgas-satgas yang ada. 2.000 satgas kita turunkan, memakai seragamnya masing-masing. Kemudian juga ada mayoritas memakai kaos atau baju partai buruh berwarna orange.